Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yoke Beturalele dengan stambuk E28121307. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu siklus fosfor. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana fosfor untuk unsur penting dalam kehidupan berputar dalam ekosistem? Mari kita selami siklus fosfor dan pahami komponennya. Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur biogeokimia, siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Banyak senyawa fosfor hadir di litosfer, di mana mereka hadir dalam batuan dan endapan sedimen. Peran fosfor dalam kehidupan. Perannya lebih dikenal sebagai penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan giginya. Di samping perannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologi, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna menghasilkan oksigen. Komponen siklus fosfor. Batuan fosfat awalnya terdapat di batuan fosfat dan keluar ke permukaan melalui erosi dan pelapukan. Tumbuhan menyerap fosfor dari tanah melalui akar untuk pertumbuhan mereka. Hewan menggunakan fosfor dalam makanan mereka dan mengeluarkannya sebagai limbah. Dekomposer menguraikan bahan organik dan melepaskan fosfor ke dalam tanah. Tahapan siklus fosfor. Fosfor yang ditemukan di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik atau pada air dan tanah. Berikut ini adalah langkah-langkah penting dari siklus fosfor, dikutip dari laman Science Learn. Pertama, fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Kedua, hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. 3. Tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut tahap asimilasi. Keempat, begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Kelima, lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati, itu membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Keenam, di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik, membuat bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Ketujuh, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan, dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. 8. Tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi. Dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Sejumlah aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk, eutrofikasi buatan, dan lainnya memiliki dampak besar pada siklus fosfor. Misalnya penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan
tingkat fosfor dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk akan mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanyut ke aliran air terdekat, mereka berbahaya bagi kehidupan akuatik. Rekap. Larut dalam air. Fosfor larut dalam air dan membentuk senyawa fosfat yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Penyerapan oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap fosfat melalui akar mereka dan menggunakannya untuk pertumbuhan. Pencernaan hewan. Hewan mencerna makanan dan mengeluarkan fosfat dalam limbah yang kembali ke tanah. Penguraian organik. Bahan organik mati diurai oleh dekomposer melalui pelepasan fosfor ke dalam tanah dan air. Pentingnya siklus fosfor dalam ekosistem. Siklus fosfor penting dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan ekosistem. Tanpa siklus fosfor, tidak akan ada pertumbuhan dan perkembangan organisme hidup. Dampak negatif. Terlalu sering menggunakan pupuk akan mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanyut ke aliran air terdekat, mereka berbahaya bagi kehidupan akuatik. Dampak positif. Membantu proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang serta saraf. Untuk membuat pupuk, bahan peledak, pasta gigi, kembang api, deterjen, korek api, dan pestisida. Thank you. Sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.